Portofolio adalah gabungan dari berbagai instrumen atau aset investasi. Tujuan portofolio adalah meminimumkan risiko dengan cara diverifikasi, dan perlu diingat, aset di dalam portofolio lebih kecil risikonya dibanding jika aset tersebut dipegang tunggal. Yang terpenting adalah return dan risiko secara keseluruhan dari portofolio yang dimilikinya. Risiko portofolio dapat diukur sebagai standar deviasi dari portofolio. Namun perhitungan tersebut tidak dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang standar deviasi masing-masing sekuritas di dalam portofolio. Perhitungan risiko dari sebuah portofolio harus memperhitungkan hubungan antar saham-saham tersebut. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang return. Return merupakan tingkat keuntungan yang dinikmati oleh para pemodal atas investasi yang ditanamkan. Dengan kata lain, return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Komponen return terdiri dari dua, yaitu yield dan capital gain atau loss. Yield merupakan persentase kas yang diterima oleh pemodal secara periodik terhadap suatu investasi. Yield dapat berupa bunga deposito, dapat berupa juga bunga obligasi, dividen, dan lain-lain. Komponen kedua dari return adalah capital gain atau capital loss. Capital gain ini merupakan keuntungan yang akan Anda peroleh dari selisih nilai investasi sekarang dengan nilai investasi pada harga periode yang lalu. Jika seorang investor mengalami kerugian, maka istilahnya adalah capital gain. Dalam praktiknya, tidak semua instrumen investasi memberikan return berupa capital gain. Capital gain ini sangat bergantung dari harga pasar instrumen investasi yang bersangkutan. Artinya, instrumen tersebut harus diperdagangkan di pasar. Dengan adanya perdagangan, maka akan timbul adanya perubahan nilai investasi tersebut. Investasi yang memberikan capital gain contohnya adalah saham dan obligasi. Sedangkan investasi yang tidak memberikan return berupa capital gain contohnya adalah sertifikat deposito, tabungan, dan lain-lain. Return dibagi menjadi dua, yaitu return ekspektasi dan return realisasi. Return ekspektasi merupakan return yang diharapkan yang akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi. Return ekspektasi adalah return yang belum terjadi. Yang kedua yaitu return realisasi. Return realisasi yaitu return yang telah terjadi. Return realisasi ini juga dapat menjadi dasar penentu return ekspektasi dan resiko di masa mendatang. Di dalam portofolio terdapat return dan risk. Di sini saya akan menjelaskan tentang risk atau resiko dari portofolio. Di dalam portofolio terdapat diversifikasi. Diversifikasi adalah pembentukan portofolio melalui pemilihan kombinasi sejumlah aset tertentu sedemikian rupa sehingga resiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi besaran return yang diharapkan. Masalah yang ada di dalam diversifikasi ada dua. Yang pertama, penentuan atau pemilihan aset tertentu. Yang kedua, penentuan proporsi dana yang akan diinvestasikan ke dalam masing-masing aset. Prinsip diversifikasi ada dua, yaitu diversifikasi secara random dan diversifikasi Markowitz. Diversifikasi random yaitu diversifikasi secara naif. Maksudnya, investor menginvestasikan dananya secara acak ke berbagai jenis saham yang berbeda atau
ke berbagai jenis aset yang berbeda. Investor memilih aset-aset yang akan dimasukkan ke dalam portofolio tanpa memperhatikan karakteristik aset-aset yang bersangkutan, misalnya tingkat resiko, return, dan industri. Yang kedua yaitu diversifikasi Markowitz, yaitu mempertimbangkan berbagai informasi mengenai karakteristik setiap sekuritas yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Diversifikasi Markowitz menjadikan pembentukan portofolio menjadi lebih selektif, terutama dalam memilih aset-aset, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat diversifikasi secara optimal. Informasi karakteristik aset utama yang dipertimbangkan adalah tingkat risiko dan return masing-masing aset. Diversifikasi Markowitz sering disebut dengan means variance model. Risiko portofolio tidak boleh dihitung dari penjumlahan semua risiko aset-aset yang ada di dalam portofolio, tetapi harus dihitung dari kontribusi risiko aset tersebut terhadap risiko portofolio. Menghitung risiko portofolio. Yang pertama, menghitung return ekspektasi dari masing-masing sekuritas yang ada di dalam portofolio. Yang kedua, menghitung variance dan standar deviasi masing-masing sekuritas yang ada di dalam portofolio. Yang ketiga, menghitung covariance antar sekuritas. Yang keempat, menghitung variance dan standar deviasi dari portofolio.